Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sapa semua kita satu sebentar. Amin. Dengarkan firman Tuhan dulu sebentar saudara. Saya ambil di Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari sahabat-sahabat semua, saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan Bapa sembuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
Kami siap masuk dalam kasih kemurahan-Nya Tuhan berikan kepada kami. Kami siap memuji besarkan nama-Mu. Hari ini ya Tuhan, seberapa yang kami ada, kami memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami menyukakan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Sebelum itu saya mengimbau semua jemaat yang ada untuk memakai masker. Ya. Sebisa mungkin selama kita ibadah, masker jangan dicopot. Gak apa-apa, nanti saya bisa lihat dari sini kok mereka-mereka yang bersuka cita atau enggak kelihatan ya. Ya, ini buat karena memang kita menerapkan protokol yang harus kita jalankan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita mengurangi rasa hormat kami kepada jemaat Tuhan semuanya. Kami bersuka cita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan.
Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Kita datang ke sini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan berikan kepada kita. Mari saya sudah yang akan memberikan kesaksian dari hambanya. Ya, silakan Bapak. Kata mungkin kesaksian. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya David Tari, sahabat beliau, Pastor Simon Petrus. Nama belakangnya Jawa sekali. Tadi saya minta izin kepada beliau untuk sahabat saya, suami istri ini untuk bersaksi terlebih dahulu. Ini pasangan beda bangsa, jadi beliau dari Pakistan dan istrinya dari Surabaya. Jadi mereka bertemu dan sudah menikah tahun lalu ya Cik. Nah, mereka akan menyaksikan sedikit, mohon didengarkan, mohon konsentrasi karena ya Pakistan pakai bahasa Inggris terus diterjemahkan Indonesia, ini agak butuh waktu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu Fias Masih. Namanya Fias Masih. Masih itu adalah identitas orang Kristen yang ada di Pakistan. Jadi kalau ada masihnya berarti dia Kristen. Jadi dipersilakan. Welcome Brother Fias. Mungkin butuh mic satu lagi untuk ada terjemahin. Beri tepuk tangan dulu lah. Shalom everyone. Shalom. Everyone. Thank you from first of all Pastor Samu. Simon. I am very grateful. Pastor you is invited in prayer. Terima kasih untuk Pastor Simon Yes. untuk kita dapat bersama-sama untuk ibadah sore hari ini. I am grateful because you all people of sea and to get in Jesus Christ. Saya berterima kasih dan semua bisa dapat berkumpul di sini meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Because you is a brother, you is a, first of all headline is a court is a Roma. Nah, Roma is saya mau first. share sedikit di Roma pasal yang pertama. Roma pasal pertama ayat yang pertama. Bisa di Roma pertama yang pertama. Yes. Yes. Ada pasal. Yes, first one. Is chapter first and verse first. Roma pertama ayat yang pertama. Because I am you is not is a translation in English. Because I am no understand this is Holy Bible in English. I am understanding Urdu Holy Bible because my have is Urdu Holy Bible. Dia minta maaf karena dia tidak ada bahasa Inggris, dia pakai Holy Bible bahasa Urdu, jadi dia membaca bahasa Urdu. Yes. Because I am very is because you Holy Bible is very is deeply of sea. Because very deeply of sea is you understand know you everyone. People is no understand full Holy Bible. Tidak semua orang dapat mengerti firman Tuhan. And second, I am you see is Saya all melihat, pastor because you is not follow of is economies. Tuhan tidak melihat ekonomi kita. Because you is Pakistan, you is a pastor, you every time look it in his economy. Di negara saya,
dia melihat tentang ekonomi, tidak fokus melihat Tuhan. You pastor, you first all you himself, second you this is different people. Dan dia datang kepada banyak orang. Second all people. Ya, And you is IMC is Indonesia is different process. di Indonesia saya melihat beda dengan negara saya. Di sana melihat ketika dia datang, dia melihat keajaiban, melihat karunia-karunia, mukjizat. Tetapi di negara Indonesia berbeda sekali. Mereka memang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati. Because you pastor is to get is your is Jamaat every time. Di sana pastor bersama-sama dengan jemaah setiap hari. Okay, look it, you people using same you is the Paulus, you every letter you send him different you is ecclesias, different ministry, because you asking every time you follow of God. Paulus di dalam Paulus berkata setiap orang harus mengikut Tuhan. And you this is you people you second Thessalonica. 1 Tesalonika. And you verse you 2 Tesalonika yes verse ayat chapter 3 pasal 3 and verse is 7, 8, 9. ayat yang ke 7, 8 dan 9. Yes. Right. And क्योंकि तुम अब जानते हो कि हमारी मानद किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा ना चले. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikut teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Because you this all you is people you checking this is but you is Pakistan and Indonesia you different is use prayer style, you different pastor views. You Pakistan you focus in only is medical. Di negara saya beda dengan di negara Pakistan. Kalau di Pakistan melihat kesembuhan, melihat mujizat, karunia begitu. Tapi kalau di Indonesia dia tidak melihat itu. Dia memang benar-benar ibadah kepada Tuhan. And I am happy Dan saya suka cita because Indonesia all of people semua orang follow of God, mengikut Tuhan, not follow of you medical. tidak melihat mujizat dan karunia. Because you pastor no have medical, you people Pakistan no have medical, no come to in pray. Di negara dia, kalau dia tidak melihat karunia atau mujizat kesembuhan, dia tidak datang untuk menyembah Tuhan. You medical your inside have, pray power inside your have. Mujizat itu ada di dalam kita, dan mujizat itu ada kuasa berasal daripada Tuhan. You are all you follow of God. Your inside is medical. Kita mengikut Tuhan, bahwa Tuhan ada di dalam kita. Tuhanlah mujizat itu. Amin. Preaching is not a business. Khotbah bukan suatu bisnis. Preaching is a message for God and sent for all of dunia. Khotbah adalah pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada semua umat yang ada di dunia ini. Amin. And I am so happy and grateful
Saya sangat because you senang got Indonesian pastor. Pastor Indonesia Yes, you follow of this process. ikut Tuhan, tidak ikut melihat karunia, tapi benar-benar mengikut Tuhan. Only send him to his message for God in all of dunia, all of Indonesia, all of your different is area. Benar-benar dia menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaatnya. And you this is because you this second is verse you Paulus asking this is verse is 8 this verse 8 is 7 Right. yes 8 asking और किसी की रोटी मुफ्त ना खाते थे बल्कि मेहनत मुशक्कत से रात दिन काम करते थे ताकि तुम में से किसी पर बोझ ना डालें. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Amin. Paulus not follow of the economy, follow Paulus of the is a message for God. Paulus tidak mengikuti apa ya, keuangan materi, tetapi Message in all dia is focus on God. hanya fokus kepada Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan kepada jemaat. Focus on all preaching, mainly you preaching is because you Paulus you check him life Paulus all life. You know have you time is a market time is a different you is a working time no have Paulus. Only Paulus is full of God. Only time every time asking I am every time pray for all of dunia. Amin. Paulus tidak melihat ekonomi apa yang bisa dia makan, tetapi dia melihat Tuhan adalah pemberkat bagi kita. Amin. And I am you is very happy. You is a follow of you is a way of the God. Saya sangat senang jika saudara semua fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada mujizat atau fokus dalam materi. Begitu. And you is I am you my view only my view because you is you three is rules. Three rules you implement is our life after your all life is success. Kita mengikuti tiga cara. Cara terus. Yes, this is Matthew's chapter 4. Matius pasal yang kelima, 4, sorry. Chapter 4. 4, ya. Yes. Chapter 4. Yes. Maaf saudara, saya Inggrisnya juga kurang sempurna begitu. Tapi saya berusaha supaya saudara bisa mengerti. This first verse 2 is Matius pasal Yes. yang 4 ayat yang pertama. yes, 1 ayat 1 Yes. ayat 1. And you this is you because you is the first word of Jesus Christ is provide in to get communication is evil. Pertama kali Tuhan berkata, pertama kali Tuhan berbicara, dicobai. Iblis bercobai Tuhan Yesus. Ya, iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. And you is 1 to is 10 verse 1 to 10 is all you all 1 to 10 1 sampai 10 1 sampai semuanya 10 semua. this susah. Holy Bible you this is you is Ya. this all you this is you reading Next. I am this is asking you this is first you this evil asking you is God is Jesus Christ is 40 days and 40 nights 40 hari. is 40 not hari, eating 40 fasting. malam tidak makan, berpuasa. Fasting is after you very hungry
sangat-sangat lapar. Because you people, because me and you all of people, you very hungry after you not control in body, not Ketika kita control in puasa, brain. kita tidak dapat kontrol. But God is help. Tapi Tuhan bisa. And you coming in evil, Dan asking, iblis datang kepada Tuhan. yes, you are God. You asking, this all stone is making is roti, Ya, means roti. batu. But Nah. yes, you asking God is no. Use verse very is a wording is Jesus Christ. verse 4. उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika kau anak Allah, berikanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Very good. After you this, again you check him. You will again check in Jesus Sekali Christ. lagi iblis berkata kepada Tuhan. And verse 6, and again check. And Jesus Christ asking again, you is a reply. In verse Tuhan 7. menjawab Verse 7. iblis ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Because you people, you is Pakistan, you see different pastor lecture, pastor asking, you give him is God, your is money, your is blessing, you give him Jesus, you double send you. Ya, di negara saya, jika seorang pastor datang dan berkata, berkatin kami, nanti Tuhan akan memberkati Anda double. Because why you you understand is your brain is not good. Itu pemikiran yang salah. Because I am understand. This is my history. Is I am understand this my history is very powerful. You understand you have is I am asking Makan have you is economy very good. All you is associates you have. But I am again asking you, I am give you, you return double. Why you I am understand this is very powerful. People in God is very powerful. And why you just check him God? Mengapa kita harus cek kepada Tuhan apa yang perlu saya makan, apa yang perlu saya minum? Seharusnya tidak begitu. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan saudara semua. Yes, amin. Only you sugar. Hanya berkata syukur ya. Yes. Hanya berkata bersyukur saja kepada Tuhan. Because your all body is blessing for God. Semua badan yang kita punya adalah berkat Tuhan. Amin. Kehidupan ini yang kita punya adalah berkat Tuhan semua. Why you again you blessing is receive asking God blessing. Mengapa kita harus berkata Tuhan berkatin saya, Tuhan berkatin saya? Seharusnya kita berkata Tuhan, aku bersyukur apa yang Tuhan telah memberi kami berkat. Because you God is asking not is you is the people you asking God asking लिखा है you verse 7 लिखा है कि तो आजमाइश ना कर you check not is God you check him Jangan engkau mencobai Tuhan because your God is powerful. karena Tuhan punya kuasa yang besar yang memberkati saudara. And 7 you again you is 8 you is iblis you again you try and check him God and God again reply Iblis berkata lagi kepada Tuhan. His verse is 9. Ayat yang ke-9. The verse go. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. And you verse is 10. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, supaya ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin.
These 3 rules, you implement, your life is success. Kita harus mengikuti 3 cara supaya kita dapat sukses. Not is you is thinking I am you next time who is eating. You morning eating, after no thinking is I am you is afternoon who is eating. Afternoon eating, I am malam eating. Not this follow of God. Jangan kita berpikir apa yang harus kita makan, kita minum hari ini. Tetap percayalah Tuhan akan memberkati saudara. Yang And pertama. second, Yang you kedua, know, check him is God. Because God every time provide for you. cobalah kita melihat Tuhan bahwa Tuhan tetap memberkati kita setiap hari. Tidak pernah meninggalkan kita. Your dreams in your heart. Before God understand, who is required made my son, my daughter. Tuhan mengerti apa yang saudara impikan, apa yang saudara doakan. Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara. Amin. And all time pray. Dan setiap hari kita harus berdoa dan berdoa. I am very happy. Saya sangat senang. Terima kasih to all. Terima kasih semua. I am used try reformer. Saya selalu mencoba I come to Indonesia. datang ke Indonesia. After I am every day is with him in Saya Bali. setiap hari bersama istri. And to get is the Indonesian language. Saya berbicara berbahasa Indonesia. And I am trying to ask him. Terima kasih. I Saya understand you asking mencoba for thanks berbicara for. terima kasih, terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara semua. Saya meminta maaf bila ada perkataan yang salah, terjemahan yang salah. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Amin. saudara semua. Inti dari pesan dari semuanya ini bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Dan kita datang karena Tuhan memberkati kita. Amin. Dan kita datang karena Tuhan telah memberkati kita. Tuhan memberkati saudara semua. Ya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berkita. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku yakin
belajar firman Tuhan. Kami duduk diam menjadi seorang murid. Telinga kami mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami bukan hanya mau mendengar, kami mau mengerjakannya, kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami siap belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Ya, silakan. Saya minta izin buka masker boleh ya? Boleh, Pak. Boleh Pak. Agak susah. Baju enggak ya, Pak? Baju deh. Ya. Tolong pemain keyboard ada di sini, saya senang nyanyi. Iya, iya. Ya, nama saya David Ari. Saya hari ini pelayanan di GJKI IHK Kota Glodok Plaza. Tapi gereja saya bukan gereja Jemaat Kristus Indonesia. Gereja kami namanya Gereja Jemaat Kristen Indonesia. Sebuah hal yang saya tahu itu tidak kebetulan, karena nama ini membuat saya kenal dengan gembala Bapak Ibu karena proses administrasi dengan PGLI waktu itu, dan akhirnya kita menjadi saudara sampai hari ini. Amin. Kalau diakui jadi saudara, kalau tidak diakui ya harus diakui. Nah, istri saya satu dan tidak akan nambah, ada di depan. Tolong berdiri. Terima kasih. Nggak usah dibuka, nanti Anda naksir karena dia cantik sekali. Kami melayani di gereja kami kebetulan bulan lalu tanggal 15 Januari kami berusia 5 tahun. 5 tahun yang lalu karena sebuah keadaan tiba-tiba saya dijorok nih kalau orang Jawa. Karena sebuah keadaan sebenarnya waktu itu saya tidak siap, dipaksa dengan keadaan oleh Tuhan, dan saya menjadi gembala sampai hari ini. Nah, berbicara tentang pertemuan dengan Pak Simon Petrus Ngabdi Utomo ya, dan juga kejadian dengan gereja kami, saya mengerti bahwa dalam segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Katakan tidak ada segala sesuatu kebetulan dalam hidup saya. 1, 2, 3. Tidak ada yang kebetulan. Jadi saya percaya sore ini tidak ada yang kebetulan kalau kita bertemu menjadi saudara di dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mohon dimaafkan, dua saudara saya suami istri ini memang unik sekali. Kalau Anda mengerti kisah mereka, perjumpaan mereka juga unik sekali. Tapi saya tahu itu juga semua tidak ada yang kebetulan. Amin. Satu di Pakistan, satu di Ciledug. Dan belum pernah ketemu. Berapa tahun sih pacaran? 3 tahun. Hanya bertemu lewat media sosial. Wah. Hati-hati ya, tapi Anda harus selektif. Anak-anak muda nanti malah diakalin. Banyak sekarang yang lewat media sosial malah bohongin ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya orangnya suka humor, jadi mohon diterima sebaik-baiknya, jangan dianggap itu sebagai kelemahan tapi sebagai kelebihan supaya mempererat persaudaraan kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Saya dari Jogja, istri saya keturunan Tionghoa. Jadi dipertemukan juga dengan cara Tuhan. Sempat ditolak oleh keluarganya, tapi karena martabak telur akhirnya kita menjadi suami istri. Iya, pokoknya dia tidak begitu menyukai saya waktu itu, tapi kita punya selera yang sama. Jadi kalau saya main ke tempat Koko, PDKT begitu bawa martabak telur. Asik. Jadi Anda harus tahu PDKT itu apa. Anak muda tahu nggak PDKT? Nggak kan? Pastikan dia kehendak Tuhan. Ini jangan macam-macam ya. Tolong main musik bro. Mohon maaf, saya suka spontan nyanyi gitu ya. Jadi tolong diterima apa adanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya anak kampung. Kalau Anda tahu kata Bantul, karena minggu lalu Bantul terkenal sekali, anak ada bis nabrak tebing di Bukit Bego, bukan Bego. Orang Jakarta beda bukan, jadi artinya ya asli Bantul, dipilih oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Saya sedikit kesaksian ya. Boleh. Orang dia kesaksian, masa saya nggak kesaksian? Beliau udah banyak khotbah tadi yang dari Pakistan, jadi saya hanya khotbah 1 ayat. Asli. Banyak sekali beliau tadi. Tadi 3 poin percobaan Tuhan Yesus, 40 hari 40 malam puasa. 3 hari dicobai. Itu udah ada prinsip-prinsip bagus. Nanti saya akan konfirmasikan apa yang beliau sudah sampaikan. Sekian tahun yang lalu, saya bukan siapa-siapa, saya anak seorang buruh tani. Karena satu keadaan saya masuk dalam sebuah pergaulan yang tidak baik.
ikut remaja-remaja yang tidak baik itu, akhirnya saya harus dikeluarkan dari sebuah sekolah. Saya harus pindah sekolah yang lain untuk tahun berikutnya. Tapi dalam satu keadaan, saya dibawa oleh Tuhan, bawa ke gereja oleh teman saya. Teman saya hari ini menjadi gembala GBI di Alam Sutra. Orang yang membawa saya pertama kali datang kepada Tuhan waktu itu. Gereja lama, gereja bapak ibu saya, gereja tua. Nggak pernah ikut persekutuan pemuda, tapi saya sempat ikut sekolah minggu. Lalu lama nggak ke gereja, tiba-tiba diajak oleh teman saya. Dan di persekutuan pemuda itu nggak lebih dari 10 orang, minta aja. Di persekutuan pemuda itu mereka nyanyi satu lagu, dan sampai hari ini lagu ini nggak pernah saya lupa dalam hidup saya. Selalu ingat kalau saya mulai agak ngeset-ngeset, mulai nakal-nakal, ingat waktu itu, ingat saat itu. Pujian itu bilang ini, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang indah, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sama-sama berkata, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi sama-sama katakanmu, ku sembah, ku sembahkan, ku untuk kemuliaan namamu. Hari itu saya mengalami Tuhan dalam bahasa saya sekarang. Saya bisa nangis, nggak pernah saya lakukan. Bahkan gereja itu bukan gereja yang nangis-nangis. Tapi saya ingat itu menjadi hari di mana saya disentuh oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Setiap kita punya momen, setiap kita punya, kalau bahasa saya divine moment, sebuah momen ilahi untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin saya dengan Anda berbeda. Ketika saya mendengar sebuah lagu, di situ Tuhan bicara melalui lagu itu. Mungkin Anda mendengar khotbah hambanya Pak Simon Pesto lagi, leset ya. Petrus ya, bukan penembak misterius, Simon Petrus. Nama beliau panjang sekali, sama seperti nama gereja ini, panjang sekali, saya agak susah. Jadi saya bingung mau nyebut Pak Simon, mau Pak Petrus, Pak Nadi, atau Pak Utomo. Namanya apa? Gereja GJKI pembawa damai agape, bingung kan? Udah bawa damai agape, panjang banget. Ya nggak apa-apa, mungkin karena saya ikut generasi milenial, jadi agak susah dengan bahasa-bahasa ini. Minta maaf kalau kostum kami seperti ini ya, karena gereja kami seperti ini. Karena buat kami, ya momen-momen tertentu perjamuan kudus pakai jas, pakai dasi. Buat saya ibadah itu esensinya lebih penting daripada ekspresinya dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin itu artinya saya setuju, saya percaya. Jadi amin itu bukan artinya selesai doa terus makan, terus pulang.
Amin itu artinya saya percaya, saya setuju. Begitu Anda berkata amin dengan sebuah firman Tuhan, berarti Anda percaya bahwa firman itu terjadi dalam hidupmu. Begitu Anda berkata amin ketika firman itu disampaikan oleh hamba Tuhan, berarti artinya saya setuju, itu terjadi di dalam hidupku. Nah, setiap kita punya momen namanya perjumpaan dengan Tuhan, dan itu menjadi titik awal untuk kita masuk di dalam perjalanan dengan Tuhan. Itu menjadi titik awal untuk kita mengalami journey of faith, perjalanan iman bersama dengan Tuhan, untuk kita menyelesaikan destiny Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak bahwa setiap kita memiliki tujuan Tuhan? Katakan saya memiliki tujuan Tuhan. Jadi Anda tidak diciptakan oleh Tuhan karena kebetulan, karena Tuhan Isa sedang tidur-tidur nonton TV. Ciptakan Simon Petrus. Tidak begitu. Tuhan punya tujuan spesial buat hidupmu. Amin. Dan Anda nggak akan meninggal, Anda nggak akan pulang, dipanggil pulang oleh Tuhan kembali ke rumahnya sebelum destiny itu terjadi. Amin. Itu yang membuat saya hari ini percaya, seperti Pak Simon Petrus percaya bahwa di tempat ini nggak pernah ada yang kena COVID. Amin. Nggak pernah libur ya ibadah ya. Luar biasa. Nggak pernah libur. Pernah Pak. Oh pernah. Kena, tapi COVID-nya takut. COVID-nya takut. Kita Luar pernah. biasa. Iya. Bisa diterima. Karena kita punya darah Yesus. Saya pernah kena tahun lalu bulan Juli. Sekarang Juli varian Delta katanya. Dan saya kena nggak mau sendirian. Saya dan istri saya. Karena waktu janji nikah, waktu suka maupun duka bersama. Waktu kena COVID juga bersama. Nah, saya ini baru prolog ya. Saya lama 2 jam. Gak apa-apa Pak. Ya. Bapak siap semua? Teman-teman Siap. Amin. Saya nggak siap. Saya pulang. Masa 2 jam ngomong terus sampai. Iya. Ada momen untuk kita berjumpa dengan Tuhan, dan itu menjadi titik awal untuk kita terus berjalan dengan Tuhan sampai destiny itu terjadi. Itu sebabnya saya percaya hari ini bahwa kadang-kadang kita kemarin pada takut naik pesawat cuaca buruk, mau pergi harus PCR gitu. Berapa kali istri saya keluar pulau, keluar kota karena pekerjaan. Saya cuma bilang, kamu gak akan mati kena COVID. Kamu gak akan mati karena pesawatmu jatuh. Kenapa? Karena destiny Tuhan itu harus terjadi. Saya gak akan mati muda, karena saya hari ini masih muda, dan besok awet muda, dan terus muda. Kenapa? Karena destiny Tuhan itu harus terjadi. Siapa yang percaya ada destiny Tuhan dalam hidupnya? Yeremia 29 ayat 11 berkata, ya aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Sampai itu terjadi, percaya Tuhan punya tujuan khusus. Dan dari miliaran orang di dunia ini, engkau punya tujuan yang hanya harus diselesaikan untukmu, dan hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Amin. Itu waktu itu Tuhan rasanya bilang kepada saya, ini tugas ini untukmu. Waktu saya bilang, Tuhan aku nggak mampu, badan saya nggak sebesar Pak Simon Petrus untuk saya bisa menggembalakan jemaat yang banyak. Beliau sudah matang dengan sekian banyak asam garam kehidupan ini. Asik. Gak ada gulanya. Sampai kasih lagi. Gak ada gulanya. Saya masih muda. 5 tahun yang lalu, dalam sebuah acara Natal di sebuah hotel di Arko Mangga 2, senior saya khotbah di Natal karyawan hotel. Saya WL waktu itu, pemimpin ibadah, pemimpin ujian. Selesai ibadah Natal, beliau khotbah. Lalu tiba-tiba itu saya lupa hari Kamis atau hari Jumat acara Natal itu 2017, saya lupa ya. Lalu pengumuman beliau, Bapak Ibu Saudara, nanti hari Minggu di ruangan ini akan ada ibadah raya, dan gembalanya beliau ini langsung nunjuk saya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ngomong sebelumnya, nggak ada ngobrol telepon sebelumnya, nggak ada. Nanti gembalanya Pak Ari, langsung gitu. Coba, saya mau bilang tidak malu. Karyawan kira-kira 80 sampai 90. Saya berpikir waktu itu saya mau kuliah dulu, saya mau belajar dulu, karena saya baru selesai dari sebuah pelayanan istri karena mau mengambil keputusan kuliah. Tapi ternyata itu sesuatu yang tidak begitu. Kalau waktu itu saya menolak, gereja yang hari ini saya gembalakan itu nggak ada. Hari ini kami sudah nggak di hotel itu, kami ada di Glodok Plaza lantai 1. Ada 2 gereja, salah satunya GPI, 1 gereja kami.
Dan tahun ini kami melihat berkat kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kami. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu yang saya yakini, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dengan cara Tuhan tidak pernah kekurangan suplai Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan yang dikerjakan dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan dukungan Tuhan. Amin. Kalau Anda mengerjakan pelayanan ini dengan cara Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pelayanan ini akan terus eksis, akan memberi dampak bukan hanya tempat ini, ke beberapa tempat yang lain, dan orang akan memuliakan Yesus Kristus melalui pelayanan ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya masuk babak ya, prolognya kelamaan. Tema saya hari ini adalah berjalan bersama Tuhan atau berjalan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Minta maaf tadi saya sebenarnya ada tema yang lain tapi mirip-mirip karena ada trouble dengan harddisk saya sharingkan yang ini. Tapi tidak masalah, ini pesan Tuhan. Saya tahu bahwa semua firman itu baik, dan firman itu jangan hanya didengarkan tetapi harus dikerjakan. Katakan amin. Amin. Coba bangkit berdiri sebentar kayaknya kok. Ya, gimana ya? Tadi kan saya bilang kita saudara gitu ya. Tolong terima kami sebagai saudara berbagai warna kulit, berbagai suku. Sebelum mendengar firman lebih jauh, kayaknya kita perlu lihat kanan kiri, depan belakangnya. Kasih tos sebentar, katakan kau saudaraku ya. Itu. Minta izin ya Pak Simon yang dulu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Coba lihat kanan kiri katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Semua katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dari kapan? Sampai kapan? Dalam Yesus katakan kita bersaudara. Lagi dalam Yesus. Dalam Yesus saling mengasihi. Saling mengasihi. Dalam Yesus. Dalam Yesus saling mengasihi. Saling mengasihi. Oh, dalam Yesus saling mengasihi. Dari kapan? Sampai kapan? Dalam Yesus saling mengasihi. Saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengampuni. Dalam Yesus. Dalam Yesus saling mengampuni. Saling mengampuni. Dalam Yesus saling mengampuni sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengampuni. Amin. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk wajahnya. Kemuliaan wajah. Sekali lagi. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan. Silakan duduk. Dari tadi saya gatel banget ini rasanya. Ini karena kultur gereja ini mirip dengan gereja kami. Kami punya value di gereja kami, worship and family. Jadi kalau berbicara family, kekeluargaan satu dengan yang lain, itu rasanya keluarga banget. Saya harap Anda terima kami sebagai keluarga. Kalau tidak, saya akhiri khotbah ini dan kami segera pulang. Minta izin karena rumah saya dekat hanya di Cakung. Mereka berdua suami istri yang jauh dari Ciledug, di Tuhan. Nyebrang Ciledug Jakarta sampai ke Bekasi Pulau Gebang. Masih ikut Jakarta nggak Pak?
Oh, puji Tuhan. Tapi enggak meleset-meleset pinggiran ya, terima kasih. Ya, saya akan masuk langsung dengan sharing saya. Katakan berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Katakan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Tiap bulan kami sebenarnya ada lagu tema. Saya pengen nyanyikan lagu ini, bisa nggak ya, Bro? Ya. Tiap bulan kami punya lagu tema yang saya gumuli, saya doakan, dan itu menjadi pesan khotbah setiap bulan. Pujian ini menjadi tema kami hari ini. Sebenarnya ini lagu barat diterjemahkan menjadi lagu Indonesia, tapi intinya adalah kita mau berjalan dengan Tuhan. Lagu ini adalah doa dari Musa kepada Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahmu setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sekali lagi sama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahmu setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita buka kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Mari baca hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Percaya katakan amin. Amin. Nuh ini adalah bapak kita yang kedua setelah Adam. Karena setelah banyak dosa, Anda tahu kisahnya Nuh, bagaimana air bah itu datang, dan hanya Nuh, warganya, dan binatang-binatang pilihan yang disebutkan oleh Tuhan yang diselamatkan masuk ke Bahtera, dan Bahtera itu kemudian terdampar di pegunungan Ararat. Anda tahu kan kejadian itu. Nah, kita akan belajar dari poin ini, kita akan mengolah saja satu ayat ini, dan kita bisa mengerti bagaimana bisa disebutkan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata ini bergaul dengan Allah. Tapi dalam bahasa aslinya lebih berkata begini, Nuh itu berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi setiap langkahnya itu langkah yang selaras dengan maunya Tuhan. Kayaknya enak banget ya, kalau hidup kita itu selaras terus dengan Tuhan.
kanan le. Kayak orang Jawa minta maaf ya. Cok, kanan cok, ucok. Kita kanan. Terus Tuhan bilang kiri. Kita kiri. Maju. Berhenti. Tapi yang sering terjadi dengan hidup kita kan tidak begitu. Jangan, enggak Tuhan, dia ganteng banget Tuhan. Gila, jangan, enggak Tuhan, aku mau. Akhirnya pacaran beda keyakinan. Berhenti, enggak Tuhan, enggak. Ini aku yakin banget pasti. Kita kan juga gitu kan, melangkah maunya kita, ketika kita mengalami masalah karena apa yang kita lakukan itu, lalu kita balik, Tuhan kok yang terjadi begini? Nah, kamu nggak pernah tanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu yang harus kita pegang di dalam hidup kita, dan jangan pernah Anda berhenti, jangan lupakan, dan jangan pernah tinggalkan, yaitu apa? Baca Alkitabmu. Amin. Katakan baca Alkitab. Baca Alkitab. Jadi kalau saya bicara baca, maksud saya di sini itu udah include dengan merenungkan dan melakukan. Katakan amin. Gimana Pak? Apakah Tuhan masih bisa bicara audible? Ya, saya termasuk hamba Tuhan yang tahu bahwa Tuhan masih bisa bicara. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar Tuhan yang audible itu kalau Alkitab saja Anda nggak pernah baca? Alkitab bukan bantal tidur. Alkitab bukan disimpan di lemari. Tapi Alkitab harus dibaca, direnungkan, firman di situ dilakukan. Yang percaya katakan amin. Amin. Enak kan kita hari ini? Nuh itu belum ada Alkitab. Belum ada lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salimba Raya gitu nggak ada. Tapi Alkitab berkata dia berjalan dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, bergaul dengan Tuhan. Di sini boleh tepuk-tepuk enggak ya Pak? Silakan ditepuk pada sebelahnya. Itu mukul Pak, bukan tepuk enggak. Saya boleh sama pendeta. Lihat di belakang ketawa-ketawa, yang di belakang hanya diam-diam, yang di depan sukacita. Coba lihat yang di belakang, tepuk-tepuk kanan kiri, katakan bergaul dengan Allah bro. Kita bergaul dengan Allah sih. Ayo bro. Ini Nuh, ini contoh. Perhatikan, Nuh adalah seorang yang benar. Siapa yang tahu kita benar hari ini? Sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Katakan saya. Saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saya sudah dibenarkan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih ada yang begini ya. Saya kalau bilang tepuk tangan. Siapa pendukung Persija? Enggak ada ya. Ini Persikabu kali ya. Enggak sih. Persitara ya. SMS lagi. Iya. Nuh adalah seorang yang benar. Karena apa? Dia Tuhan, hari ini Anda juga benar, karena Anda sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Yang kedua, Nuh tidak bersela. Artinya apa? Moralnya baik. Ya kan? Tadi Brother Fias, namanya Fias Masih. Nanti lihat di paspornya. Intinya kesaksian dia itu begini. Di Pakistan itu banyak hamba Tuhan datang kepada jemaat, berkeliling door to door ya, door to door, home to home. Untuk apa? Minta uang. Tadi dia bilang sama saya, Pastor, hari kalau di Pakistan cepet kaya. Datang ke jemaat, itu memang udah stylenya begitu. Di sini Pak Simon Peter udah jungkir balik, boro-boro nabur, datang juga kagak. Saya ngalami Pak penggembalaan. Gimana rasanya Bapak lebih pengalamannya? Juli payah, kemarin Imlek saya sama istri manjat-manjat tangga, pasang lampion biar nuansa Imlek gitu. Berdua aja. Nyalain lampu, ulur-ulur kabel, masih kami kerjakan sampai hari ini. Walaupun jemaat sudah banyak bertambah hari. Nggak ada tuh yang hari nabur, nggak ada. Hari nomor rekeningnya berapa bro? Nomor rekening. Saya nyindir nih maksudnya. Walaupun gembala Anda ini pengusaha, jualan makanan-makanan enak-enak itu. Saya pernah dibawain waktu suara ke beliau. Oh, dia udah kaya, istrinya kerja di kelurahan, ini duitnya banyak. Lihat aja badannya. Maaf ya Pak izin. Anda jangan berpikir begitu. Karena begitu Anda memberkati hamba Tuhan,
Anda akan diberkati. Amin. Tapi saya nggak seperti gereja di Pakistan tadi, Pak. Kamu kasih ke saya 10, kamu akan kembali 100 kali lipat. Kira-kira gitu ya tadi ya. Saya punya teman hamba Tuhan nggak begitu. Aku udah doain kamu, aku udah mengunjungi kamu. Kamu dulu dari kuliah sekarang dapat pekerjaan. Aku yang melayani kamu. Kamu harus ingat sama aku. Ada hamba Tuhan. Terus apa yang harus kami lakukan, Bang? Tabur keyboard RG 700 coba. Saya nggak begitu. Nggak begitu. Berapa bulan yang lalu ada orang nabur buat gereja kami RD 300. Nah selama ini kayak pelayanan dengan PSR S900. Nggak ada tuh saya korban. Saya tahu Tuhan yang setia. Amin. Pekerjaan Tuhan dan dilakukan dengan cara Tuhan, tidak pernah kekurangan dukungan Tuhan. Nah, berjalan dengan Tuhan itu apa? Satu, tolong Mbak Cem, Sis, Mas, siapa yang di belakang? Poin-poin berikut. Tolong, jangan cepet-cepet, nanti berbahasa nggak menarik. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetap berdiri di pihak Tuhan meskipun sendirian. Lagi, baca 1, 2, 3. Tetap berdiri di pihak Tuhan meskipun sendirian. Anda tahu mau siapa? Disuruh bikin bahtera. Bukan di pinggir laut, rumahnya nggak di pinggir pantai. Dia bukan di dekat laut yang lebar kemudian banyak ikan. Dia ada di tempat yang tinggi, disuruh bikin bahtera. Dan itu bukan 1-2 tahun dia bikin bahtera. Berapa tahun Pak Simon? Yang habis ini sudah S2 asik. No, disuruh Tuhan untuk dia membuat bahtera, bukan di sebuah tempat yang pada umumnya orang harus buat kapal seperti layang. Dan itu juga jangka waktunya jika cuma tidak berapa bukan hanya 1-2 bulan, tahunan dia hujan ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat hujan. Jangan rindu aja kita. Puji Tuhan kita udah di sini loh. Jadi waktu di perjalanan kita naik motor. Senang naik motor. Karena apa? Karena memang punyanya motor. Anda ngerti gak maksudnya? Tetap berdiri meskipun sendiri. Kalau yakin bahwa itu sebuah kebenaran. Kalau Anda tahu itu Tuhan bicara kepadamu, walaupun kau sendiri, jangan pernah takut. Tetap berdiri meskipun sendirian. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Biar dia nyari. Sampai kapanpun. Pakai dong. Kalau saya yang salah, tadi yang salah dalam Yesus dan saudara. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Kenapa? Karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kalau Anda tahu, Anda berdoa, lalu Anda dengar firman, dan itu yakin bahwa itu Tuhan berbicara melalui ayat firman itu, jangan pernah takut. Amin. 5 tahun yang lalu ketika saya dicorokin oleh senior saya, ada rasa takut. Hari ini pun masih takut. Tapi waktu datang dengan Tuhan, makanya itulah pentingnya bergaul dengan Tuhan. Tantangan banyak sekali. Tapi saya tahu, saya tidak dipanggil oleh Tuhan untuk menyenangkan semua orang.
Kalau dipanggil Tuhan untuk melayani semua orang. Betul tidak? Jadi gembala itu nggak enak loh. Begini aja Pak Simon. Enggak, cat kuning Pak Simon, kan mau Natal. Enggak, merah. Biru. Akhirnya Pak Simon marah di karpet ini hijau aja. Pada berantem. Jadi pendeta itu nggak gampang. Ada saat di mana dia harus bergaul dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu, siapa yang tahu Tuhan punya rencana dalam hidup? Kalau kau yakin, lalu banyak orang menentangmu, nggak percaya seperti itu. Bayangin lo itu tiap hari pagi, siang, malam, sore diajakin orang gila, bikin kapal buat apa? Ini masuk laut jauh kok bikin kapal. Setiap hari, sepanjang hari, gonta-ganti orang. Kalau saya mungkin udah stres, udah gila, mundur. Ini pelayanan apa? Nggak ada hasilnya sama sekali. Anda tahu Nabi Yeremia nggak? Coba Anda baca Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu sampai meninggal, rasanya nggak ada hasil apapun. Jadi ukuran pelayanan itu bukan hasil yang wah, bukan hasil yang hebat, bukan jemaat yang banyak, tapi berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu yang sering salah kan? Tadi siang Brother Fias ngobrol dengan saya, walaupun dengan saya campur Jawa, dia campur Urdu, Serapin campur Mandarin, itu obrolan ngalor gitu nggak jelas. Dia tidak tahu bahwa di Indonesia pun sekian tahun yang lalu pernah dilanda sebuah teologi yang mengacaukan kekristenan, yang membuat orang salah, tidak melihat Tuhan lagi. Apa itu namanya teologi kemakmuran? Kalau Anda pernah dengar, saya pernah ada di gereja itu. Jadi salah satu tokoh, walaupun akhirnya bertobat kembali kepada Tuhan. Slogan gereja saya dulu apa? Anda miskin, pasti bahasanya susah kan? Miskin itu gak rohani. Gini, miskin itu dosa. Oleh buat dosa dong, buat miskin. Saya full timer sebuah gereja. Pagi, siang, sore, cabang, atlet, luar kota, luar negeri, luar pulau, korbannya sama, berkat. Tidak ada yang salah dengan berkat. Tapi ketika berkat itu dikotakkan menjadi sebuah namanya kekayaan dan materi duniawi, buat apa kita jadi Kristen? Jangan kecilkan Yesus hanya dengan materi. Jangan kecilkan Yesus hanya dengan kekayaan. Yesus itu lebih dari semuanya. Dia bisa berikan. Kok kekayaan? Nyawa aja dia beri kok. Jadi Anda jangan mengejar, wah, kalau udah kaya lebih rohani dari yang lain. Coba buka ayatnya Roma 1 ayat 1, Pak. Dia pikir rohani. Coba Bapak Ibu di sini. Mari kita buka kitab Filemon pasal yang kedua ayat yang ketiga. Mari buka sama-sama kitab Filemon pasal yang kedua ayat yang ketiga, supaya Anda memahami ayat ini. Penting sekali. Filemon pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Silakan baca Pak. Filemon pasal 2 ayat yang ketiga Pak. Kenapa? Filemon 1. Iya. Enggak ada ya pasal 2. Enggak ada. Enggak ada, iya. Kenapa Anda buka? Oh, ada ya? Filemon jangan. Dia nggak mau disalahin Pak. Malu aku Pak Simon nih. Pak Simon buka kitab tuh tadi. Memang nggak ada. Silakan bacain. Silakan dulu. Orang nggak ada kok. Nggak ada. Filemon itu satu pasal. Tadi Filipi. Juga gue bacain. Filemon 1. Minta maaf saya nggak menjebak, cuma mau lihat aja. Ada Pak. Mungkin di laptop ada kali, kalau di Alkitab nggak ada di laptop. Ada memang Filemon 1 ayat 3. satu doang. Bapak ngulangi ya saya ngomong. Komplain lagi. Iya. Itu bahayanya jemaat sekarang. Kalau Anda nggak punya firman, Anda gampang diombang-ambingkan.
Anda susah untuk bisa berdiri di tengah badai kalau Anda nggak punya firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu mengarahkan kepada kita. Kenapa disebut pelita? Kok bukan lampu soklet atau lampu pinggir dalam merkuri yang gede? Karena itu step by step, day by day, langkah demi langkah. Yang pertama, berjalan dengan Tuhan itu artinya kita tetap berdiri, berada di pihak Tuhan, walaupun kita tetap sendiri. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan sendiri. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu artinya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Katakan berjalan dalam anugerah Tuhan. Berjalan dalam anugerah Tuhan. Siapa yang tahu hidup kita adalah produk anugerah? Anda tahu nggak hidup Anda itu produk anugerah? Amin. Yang amin bertiga saja di depan ya. Saya agak curiga. Dan jangan dari tadi nggak ngerti maksud saya. Siapa yang tahu hidup kita ini hasil anugerah? Amin. Amin. Sebentar, baru sekian persen nih, 3%. Anda ngerti anugerah itu tau nggak? Anugerah itu sesuatu yang kita tidak layak menerimanya, tapi kita menerimanya. Amin. Yesus mati buat kita, layak nggak kita? Siapa kita? Saya apalagi orang kampung di Sokatro, dipilih sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Hari ini menyampaikan firman Tuhan, bukannya itu anugerah Tuhan? Amin. Siapa yang tahu Anda produk anugerah Tuhan? Amin. Masih belum ya kayaknya. Kalau di gereja saya paksa begini, tepuk tangan gitu. Nah, dulu, sekarang udah biasa. Kalau pendeta tanya tolong dijawab. Kalau diminta angkat tangan, boleh angkat tangan. Sini sudah pakai Rexona semua kan, bawahnya parfum semua kan. Pendetanya kok begini gitu. Siapa yang tahu Anda hasil anugerah Tuhan? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya? Ditebus oleh darahnya. Bukan dengan cuma-cuma, bukan karena murah, tapi karena kita nggak mau membayarnya. Katakan amin. Amin. Nyanyi pujian ini ya. Kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Bait di atasnya berkata begini, bukan dengan barang fana, bukan dengan uang, bukan dengan materi, tapi dengan darahnya, darah yang mahal. Saking mahalnya kita nggak perlu bayar. Bukankah itu anugerah? Amin. Siapa Bapak? Jadi WA pakai dasi, di antara kita semua Bapak saja pakai dasi. Saya tadi langsung malu ya Bapak, pendetanya nggak pakai dasi. Saya takut ditegur Pak Simon, pendeta nggak pakai dasi pulang aja. Beliau nggak pakai, tapi kan baju batik. Kira apa? Siapa kita? Dipilih oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan, menjadi partner sekerja Tuhan. Amin. Hari ini saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Bukankah itu anugerah? Amin. Banyak gereja hari ini susah punya untuk mendapatkan izin gereja, susah untuk dapat ruangan. Gereja kami aja masih online, tapi live streaming.
Dia bisa beribadah dengan seperti ini. Bukankah itu anugerah Tuhan? Amin. Banyak orang amit-amit terpapar pandemi, tapi Anda semua sehat di sini. Bukankah itu anugerah? Amin. Anda pernah bersyukur nggak? Itu Yes. semua anugerah. Kalau Anda mau berjalan dengan Tuhan, berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Bersyukurlah untuk anugerah itu. Dan teruslah berjalan dengan Tuhan. Bagian yang ketiga, berjalan dengan Tuhan itu artinya berjalan di dalam ketaatan. Loh, kalau lo nggak taat, nggak ada itu, bahtera itu nggak ada. Para ahli arkeologi akhirnya menemukan berabad berikutnya, sekian ratus tahun berikutnya, memang benar ditemukan di pegunungan Ararat bekas perahu besar. Makanya bisa difilmkan dari penemuan itu, makanya dibikin ruangan-ruangannya itu tahu. Ini onta sepasang, ini burung sepasang, gitu kan? Kan itu dipanggil oleh Tuhan. Kalau lo nggak hidup dalam ketaatan, dicaci maki, diejek orang, dihina, lo tuh mungkin nggak hanya verbal, tapi juga fisik dilempari lu, bikin apa sih nono gitu. Mungkin itu nggak akan terjadi. Pertolongan Tuhan, bahtera itu, yang percaya katakan Amin. Amin. sadari bahwa Anda itu produk anugerah. Amin. Artinya apa? Kita nggak layak terima, tapi hari ini kita menerima. Karena Tuhan nggak milih siapa kita, Tuhan nggak milih latar belakang kita, Tuhan nggak milih pendidikan kita, Tuhan nggak milih karena latar belakang ekonomi kita. Alasan Tuhan cuma satu, kasih, itu aja. Nggak ada syaratnya. Kasih Tuhan nggak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Elang ya, kasih Tuhan nggak bersyarat, janji Tuhan bersyarat. Enak aja, pengen diberkati banyak, males-malesan tidur-tiduran, ngantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Coba saya berkunjung sowan kepada hambanya Pak Simon itu pengen pergi aja, saya jadi nggak enak jadi tamu. Oh telepon sana kanan kiri telepon semua bareng-bareng. Pak saya mau ngobrol sama Pak Simon. Oke, saya mau ngobrol sama Pak soalnya akhirnya yang ini sama ini handphonenya dijadiin satu aja. Berjalan dalam ketaatan, katakan ketaatan. Ketaatan. Berjalan dalam ketaatan. Taat itu tindakan. Katakan taat itu tindakan. Taat itu tindakan. Yang penting taat dulu. Kalau tunduk itu bicara hati. Makanya Ibrani 13 ayat 17 berkata, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu dan taatlah kepada mereka. Tunduk dan taat. Tapi kita taat dulu aja. Abraham waktu dipanggil sama Tuhan pergi dari tanahnya, pergi ke sebuah tempat yang nanti akan kujanjikan kepadamu, dia taat dulu. Mungkin dia belum tunduk hatinya. Ke sana, ngapain, tempat mana itu? Saya nggak tahu awal gereja ini ada, tapi pasti ada perjuangan untuk ketaatan bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin Pak Simon berpikir, atau mungkin Ibu Simon jadi pendeta. Dulu kira-kira pikiran istri saya mungkin begitu Pak, jadi pendeta. Tapi saya kenal dia udah pendeta. Saya PDP dulu kenal dia, pendeta depan pintu. PDP, GJKnya ada PDM juga. Nggak ada. Nah, ada puji Tuhan. Jadi apa Pak? PDP, PDT, Penatua. oh Jadi PDT, sudah setara pendeta semuanya. PDT, pernah tua ya, pernah dan tua. Kalau di gereja kami dalam jenjang kepejabatan itu ada PDP, PDM, PDT. PDP itu pendapatan pas-pasan, PDM itu pendapatan menengah, PDT itu pendapatan tetap. Saya ada PDT, tapi nggak tetap itu Tetap kurang. nggak kurang Pak, berkatnya lebih asik. Berjalan bersama Tuhan itu artinya tetap berdiri walaupun sendiri. Jangan lari. Kalau itu memang visi Tuhan, jalan aja. Berjalan dengan Tuhan itu artinya terus bersyukur, berjalan dalam anugerah. Kalau kita ada, kalau kita punya, kalau kita bisa, itu semua dari Tuhan. Amin. Semua karena anugerahnya. anugerahnya Amin. diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita
Bangga. Yang bangga angkat tangannya. Bangga. Bukan, masih ada yang mungkin karena hujan di luar ya. Oke. Semua kan anugerah. Yang keempat, berjalan dengan Tuhan. Itu artinya memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan ada ngaku berjalan dengan Tuhan, aku taat dengan Tuhan, aku tetap dalam Tuhan. Kalau Anda nggak pernah memprioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda semuanya, dengarkan baik-baik dan lihat ke depan. Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur. Waktu Anda bangun pagi, melek, apa yang Anda cari pertama? HP. Terima kasih. Maksudnya HP baca Alkitab, Bapak. Bapak Gembala membela. Orang bangun tidur udah begini-begini, lihat TikTok kok begini-begini. Saya tanya loh, bangun tidur yang Anda cari siapa? Itu menunjukkan siapa prioritasmu. Duh, mengutamakan Tuhan Pak, mengutamakan Tuhan Pak. Cuma nanti order. Coba, harusnya waktu bangun tidur, apa yang harus Anda lakukan? Manis sekali. Luar biasa. Calon pendeta atau penatuan nih Pak? Luar biasa. Bangun tidur, berdoa. Ini menunjukkan prioritas Anda apa? Ketahuan itu dari situ. Lalu Anda mengalami berkat Tuhan, lalu Anda mengalami promosi Tuhan, lalu Anda mengalami pertolongan Tuhan. Yang hidup aja nggak memprioritaskan Tuhan. Mas bro, Mas bro kok bro? My bro. Asik. Bung saja. Oh, Bung. Oke, Bung. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ini kalau pagi begini. Atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Jigong mengucap syukur dengan Tuhan, masih bisa melek. Banyak yang malam tidur paginya nggak melek-melek, berangkat ke rumah duka. Ini nggak maksudnya. Mari bersyukur, memprioritaskan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Dan dicari apa? Kerajaan Allah dulu. Memprioritaskan itu apa artinya? Mendahulukan yang memang harus didahulukan, mengutamakan sesuatu yang harus diutamakan. Jangan sampai begini, yang apa-apa buat Tuhan, buat kita nggak apa-apa. Tapi yang nggak apa-apa buat Tuhan, kita malah apa-apa. Ngerti nggak? Mohon maaf, bahasa saya mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan kadang-kadang yang apa-apa buat Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman itu buat kita nggak apa-apa deh. Kan Tuhan panjang sabar, penuh kasih dan karunia, mau sampai kapan? Tapi yang nggak apa-apa buat Tuhan, karena itu urusan Tuhan. Seperti apa? Materi, berkat, handphone baru, kekayaan yang mungkin Anda rindukan selama ini, buat Anda menjadi apa-apa sehingga engkau melupakan yang apa-apa itu untuk mencari yang tidak apa-apa.
Katakan amin. Amin. Loh, jadi Kristen boleh kaya nggak Pak? Boleh, tapi jangan cari kekayaan. Kenapa? Karena kalau kita dikasih kaya sama Tuhan, itu dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita memberkati orang lain. Memberi untuk diberi, diberkati untuk memberkati. Itu hidup Kristen. Jangan memperkaya diri. Ya mohon maaf, saya banyak melihat di dalam pelayanan dan pernah belajar di kelas. Banyak dosen-dosen saya menyaksikan bagaimana, tanda kutip bahasanya, banyak hamba Tuhan memperkaya dirinya. Apalagi media sosial seperti hari ini membuat orang cepat dikenal sama orang. Mungkin itu salah satu alasan Pak Simon Petrus Ngati Utomo nggak punya media sosial. Bukan begitu ya? Beliau mau mengajari Anda semuanya untuk memprioritaskan Tuhan. Katakan prioritas. Anak sekolah prioritasnya apa? Belajar. Orang yang bekerja prioritasnya apa? Bikin cetak gulung. Orang yang sudah menikah suami istri prioritasnya siapa? Siapa Pak? Keluarga. Oh, pakai masker sih saya kurang deh. Apa Pak? Minta maaf. Ya izin, maafkan saya. Jangan diadangnya saya pulang ya kita. Izin maaf dulu. Dicegah di depan. Ada bom itu, saya takut ada tato tangan kiri, aduh. Pok nama saya, aduh lewat. Prioritas kita siapa? Waktu bangun pagi itu, contoh sederhana supaya kita tahu siapa yang kita prioritaskan. Kenapa saya siapa? Karena Tuhan itu pribadi. Kenapa saya bilang siapa? Karena Tuhan itu bisa merasa, Tuhan bisa mengerti. Mungkin pagi-pagi Tuhan ingin bertutur sapa kepada kita, tapi kita bangun kesiangan, terus kita buru-buru, mau kita sewa sepanjang hari, padahal kita salah bangun kesiangan. Kalau pagi kita bangun, saya pengen nyanyi tapi nggak jadi, dia agak kurang berkenan makanya. Satu, bergaul dengan Tuhan itu, berjalan bersama Tuhan itu, tetap berdiri walaupun kita sendiri. Amin. 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 Ini mereka berdua itu untuk memperjuangkan pernikahannya itu penuh perjuangan. Baru pada waktu menikah akhirnya saya tidak ikut hadir. Mohon dimaafkan juga. Nanti jangan dicegat di jalan karena kita berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Mereka menikah online karena keadaan pandemi. Berjalan bersama Tuhan itu artinya berjalan dalam anugerah. Anugerah itu apa? Sesuatu kita nggak layak terima, tapi kita terima. Apa itu? Keselamatan. Oh, itu yang terbesar yang Yesus berikan buat kita. Yang ketiga, berjalan bersama Tuhan itu artinya berjalan dalam ketaatan. Nah, untuk berjalan dalam ketaatan itu butuh apa namanya? Kerendahan hati. Kalau Anda masih tersinggungan, nggak disalami, nggak ditegur sapa Pak Simon pulang gereja, ya jangan harap ngalami anugerah lebih besar. Kita kan amin. Dan penggalaan yang pernah ngalami gitu nggak? Oh belum ya Pak? Belum ketahuan. Bapak akan ngalami karena saya sudah. Nah, suatu saat saya sama istri saya dalam satu momen bukan hubungan Pak, ini memang bagian yang harus dilewati seorang gembala Pak. Saya pernah sama istri saya malam-malam datang ke sebuah tempat jemaat kami karena kami dianggap salah oleh mereka. Padahal melihat situasi kondisi kasus yang terjadi, rasanya kita nggak ada salah apa-apa. Dan apa yang saya lakukan ketika saya datang? Waktu itu istri saya terutama datang aja minta maaf. Selesai sudah. Mengalah bukan berarti kalah. Silahkan saksikan di gereja YouTube Sabtu pagi 12 Februari jam 6.30. Ini kan pendeta kayak gini ada promo-promonya ya. Jangan lupa subscribe itu aja. Kami datang malam-malam, malam banget ya waktu itu untuk meminta maaf, tangis-tangisan, peluk-pelukan, gitu. Itu berulang kali kami harus mengalami. Ingat ya, berdua satu momen hampir sebagian besar gereja jemaat itu nggak suka dengan kebijakan saya. Saya waktu itu belum menikah, istri saya sama Cik Sirafe ini namanya, nama malaikatnya. Saya bilang, tolong belikan baskom 4. Ya ingat ya, dan handuk 4. Kami ada pertemuan pengerja waktu itu tiap bulan.
Pertemuan pengerja seperti biasa, pujian penyembahan, firman Tuhan, lalu doa. Di sesi doa, saya suruh nyiapin bawa baskom itu 4 di depan. Saya suruh nyiapin kursi 4. Lalu saya panggil satu persatu jemaat. Saya basuh kakinya. Kadang-kadang nggak salah, tapi harus minta maaf. Karena maaf itu, meminta maaf itu menyelesaikan konflik. Amin. Minta maaf itu membuat iblis nggak bisa mengambil bagian di dalam hidup kita, sehingga kita berkemenangan dengan Tuhan. Jadi nggak usah takut. Aku nggak salah, gue nggak salah, suruh minta maaf aja. Emang Yesus waktu itu salah? Kan yang berdosa manusia. Tapi kenapa dia mau disalib? Kenapa dia mencurahkan darahnya? Kenapa dia mau dipukuli? Itu kan film viral yang waktu itu Mel Gibson itu kan, Yesus disalib Via Dolorosa itu. Kenapa dia mau? Dia nggak salah, tapi dibuat bersalah karena kita. Baca tulisan Paulus. Dia tidak berdosa, tapi dibuat menjadi berdosa karena kita. Bukan itu anugerah. Bukan itu berkat yang luar biasa. Karena itu hari ini dan selanjutnya, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari bagi berdiri bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau bersalah. Yang perlu Tuhan berkata, Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam roh. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari angkat pujian ini dari awal sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau bersama. Ku tak mau dan berjalanlah. Izinkan saya berdoa. Mari angkat tangan Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sederhana, singkat, simpel, tapi ini bisa memberkati kami untuk kami terus hidup, berjalan langkah demi langkah, hari demi hari, waktu demi waktu, bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau terus percaya pada Tuhan. Kami mau terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Kami mau terus memprioritaskan Tuhan. Rapi berkati seluruh jemaat-Mu sore hari ini. Makin hari makin sungguh dengan Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai semua kami. Kekuatan Roh-Mu itu memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Simon Petrus, Ngati Utomo beserta ibu dan anak-anak. Berikan hati seperti hati-Mu. Amin. Untuk menggembalakan, untuk melayani apapun yang beliau kerjakan. Diberkati
diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, hambamu selesai bicara, tapi rohmu terus bekerja atas kami. Dalam nama Yesus, ucap syukur yang berdoa, supaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat